Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini saya akan unboxing satu handphone terbaru dari Advan, yaitu Advan NASA Plus. Handphone ini punya spek yang sangat sederhana sekali dan sepertinya memang ditujukan kepada anak-anak sekolah yang sampai sekarang ini masih belajar daring. Harganya juga murah, cuma 800 ribuan. Atau kalau nanti ada flash sale-nya lagi seperti yang saya beli kemarin, saya dapat harganya itu di 799.000 aja. Untuk link pembeliannya silahkan cek link di kolom deskripsi di bawah ini ya. Dan mari kita mulai. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Sekarang mari kita lihat kotaknya dulu yang punya desain dengan gambar luar angkasa seperti ini. Jadi cocok dengan nama handphone ini ya, yaitu NASA. Di bawahnya sini ada gambar depan handphonenya dan di sini dapat bundling gratis kartu perdana Smartfren kuota 360 GB selama 24 bulan atau setahun. Di bagian samping kirinya ada gambar handphonenya dan sekilas speknya, yaitu layar ukuran 5,5 inci panel IPS, terus kamera selfie 2 megapiksel dan RAM-nya itu 2 GB. Di bagian sampingnya satu lagi ada speknya lagi, yaitu wah mantap ya, harga segini udah ada Face ID. Kemudian udah pakai prosesor 1,4 GHz quad core dan baterainya 3000 mAh. Di bagian belakangnya ada lagi speknya, tapi masih sama seperti yang tadi. Terus ada tambahan di sini websitenya Advan. Simpel aja ya kotaknya. Oke, sekarang kita lanjut unboxing dan lihat apa aja yang disertakan di dalam kotak Advan NASA Plus ini. Pertama langsung dapat handphonenya di bagian atas. Terus di bawahnya ada kartu garansi. Dan di bawah partisi kotak ini ada kartu perdana Smartfren-nya. Di bawahnya ada dapat case seperti ini, lumayan keren ya, bukan case asal-asalan. Modelnya transparan yang ada tulisan Advan NASA Plus-nya di sini. Terus ada kepala charger biasa, bukan fast charging pastinya. Kemudian ini ada kabel chargernya dengan ujung micro USB. Terus ada baterainya sebesar 3000 mAh yang memastikan back cover handphone ini bisa dibuka. Dan terakhir buku panduan cepat dari handphone ini. Dan udah habis itu aja, hanya kurang headset aja ya yang nggak ada di dalam kotaknya ini. Dan sekarang lanjut kita lihat handphone ini. Yang saya beli ini warnanya biru. Sebelumnya kita pasang dulu baterainya ya dengan membuka tepian back covernya ini yang tandanya seperti ini, yang seperti kayak udah kebuka gini. Di bagian dalamnya sini pada sisi kiri ada slot untuk satu kartu SIM berdampingan untuk satu slot micro SD card. Di sisi satunya lagi ada satu tambahan lagi buat satu kartu SIM. Jadi udah triple slot ya. Dan sekarang kita pasang dulu baterainya. Oke, ini udah terpasang back covernya. Terlihat cukup keren juga ya dengan warna cerah begini. Ukuran handphone ini juga terasa kompak sekali. Pas memang buat tangan anak sekolahan. Handphone ini lumayan tebal, tapi buat jadi lebih enak kalau digenggam. Di bagian kanannya ada tombol power dan volume di atasnya, terasa sangat empuk kalau dipencet. Terus di bagian atasnya ada port micro USB yang letak seperti ini sangat umum ya pada handphone murah. Dan di sebelahnya ada lubang headset 3,5 mm. Kemudian di sisi sebaliknya polos aja karena slot kartunya tadi ada di dalam ya. Dan di bawahnya sini otomatis cuma ada mic untuk berbicara. Terus di bagian depannya sudah dilapisi screen protector, jadi nggak perlu pasang lagi buat sementara. Dan balik ke bagian belakang ada bodi yang terbuat dari plastik dengan finishing glossy. Tapi lumayan terasa kokoh nih di tangan. Dan tentunya dengan finishing seperti ini sangat gampang meninggalkan bekas sidik jari. Di tengahnya sini ada logo Advan, terus di bawahnya sini ada speaker grillnya.
Dan di bagian atasnya ada dual kamera dengan bentuk kekinian sekali. Terus ada juga satu LED flash di dalamnya sini. Secara overall, bentuk kameranya ini lumayan cakep, mirip sama desain handphone-handphone sekarang yang berharga jutaan. Jadi ya udah desain 2020 lah. Dan dengan desain seperti ini, menurut saya anak-anak pasti akan suka dan nggak malu-malu juga mungkin kalau di depan teman-temannya. Karena handphone ini nggak terlihat handphone yang harganya itu di bawah 1 juta. Oke, sekarang lanjut menyalakan handphone ini. Dan ini dia tampak depan dari handphone ini, layarnya ukuran 5,5 inci, tapi dengan panel IPS. Jadinya lumayan terlihat cerah dan tajam juga dibanding handphone di kelas harganya yang memakai panel TFT. Terus bezelnya ini memang terasa lumayan tebal, apalagi di bagian atas dan bawahnya. Tapi biasanya bezel yang tebal itu malah lebih kuat menahan benturan kalau terjatuh. Di bagian atasnya ada kamera dan speakerphone. Handphone ini udah menggunakan Android 10 Go Edition, jadi udah pakai app drawer juga ya dengan cara swipe ke atas seperti ini. Dan kalau dilihat di setting, pada displaynya juga ada mode malam atau mode gelap. Tidak ada keterangan lengkap tentang handphone ini di bagian tentang telepon, jadi coba kita lihat dulu ya dari aplikasi AIDA 64 aja. Oke, untuk bagian CPU-nya gampang ditebak ya. Prosesor handphone ini menggunakan Unisoc Spectrum 28 nanometer. Clock speed-nya itu 1,4 GHz, tapi udah sangat cukup lah, apalagi menggunakan Android Go Edition yang ringan. Terus RAM-nya itu juga udah lumayan ya untuk ukuran handphone ini 2 GB, pastinya udah sangat cukup. Untuk main game saya rasa nggak disarankan pakai handphone ini karena kasihan harus dipaksain. Tapi kalau emang capek lagi belajar pengen relax sebentar, ada game yang udah disediakan pada handphone ini walaupun game-game ringan ya. Tapi lumayan buat gregetan juga. Untuk display resolusinya itu 480 x 960, jadi belum HD ya, masih 480p. Ukurannya 5,5 inci dengan kerapatan pixel 195 ppi. Sepertinya juga udah lebih dari cukup lah buat handphone untuk ukuran harga segini. Terus kalau buat dipakai nonton YouTube juga otomatis hanya mentok di resolusi 480p. Tapi ya nggak jelek juga memang, layarnya masih terlihat sedikit tajam. Lagian pas juga buat anak sekolahan dan orang tua juga nggak pusing karena dengan resolusi rendah seperti ini nggak bakalan nyedot banyak kuota. Tapi di luar ekspektasi, ternyata hasil suara yang dikeluarkan handphone ini lumayan keras dan kenceng. Jadi sangat berguna ya kalau ada video kiriman pelajaran dari ibu guru, suaranya itu jadi kedengaran jelas. Oh iya, buat adik-adik sekolahan, Advan juga menyediakan aplikasi kelas pintar gratis 1 bulan, ditambah soal dan bonus sesi tanya prioritas senilai Rp825.000. Jadi udah pas banget ya handphone ini buat anak sekolahan. Pada sektor kamera di bagian belakangnya ada kamera 5 megapiksel plus 0,3 megapiksel yang hasilnya itu bukan hal yang utama pada handphone ini menurut saya. Jadi buat sekedar foto-foto aja lah, yang hasilnya itu ya standar sekali. Jadi kalau mau foto harus disediakan cahaya yang cukup yang juga bisa dibantu sama flashlight pada handphone ini. Terus kalau foto pelajaran atau soal ya masih bisa terlihat dengan jelas. Untuk videonya juga sama, hasilnya pas-pasan aja tapi masih bisa buat kirim video ke guru, dan sama kayak foto tadi usahakan dapat cahaya yang terang supaya dapat hasil yang maksimal ya. Kemudian untuk keamanan buka handphone ada pakai pin atau pola, tapi ada juga disediakan face unlock. Yang jadi kelebihan handphone ini, jarang sekali ada handphone murah yang udah pakai face unlock. Untuk kecepatan membukanya sendiri lumayan bisa diterima, ya nggak terlalu lama walaupun memang buka pakai face unlock nggak langsung ke tampilan home screen. Jadi harus swipe dulu setelah ada tanda gemboknya terbuka. Lanjut untuk baterainya ada kapasitas 3000 mAh pada handphone ini, yang sepertinya terlihat cukup karena speknya juga sederhana. Kalau memang nggak lebih seringan dipakai buat main game daripada belajar, pastinya bisa bertahan 1 harian. Walaupun karena belajarnya sekarang ini dari rumah, urusan baterai buat sementara ini nggak jadi masalah ya, karena kalau habis baterai bisa langsung dicolokin ke chargernya.
Oh iya, buat orang tua yang takut handphone ini cepat rusak atau kebaret-baret, casing yang disediakan Advan ini cukup keren juga kok. Jadi bagusnya langsung dipakaikan aja ya biar handphonenya tambah awet. Kesimpulannya, handphone Advan NASA Plus ini adalah salah satu handphone buat anak sekolahan yang recommended sekali. Dengan spek yang sederhana yang dimilikinya, tapi harganya sangat terjangkau sekali. Hanya di bawah 1 jutaan aja. Bahkan speknya ini lebih tinggi dari merek sebelah yang harganya sejutaan tapi RAM-nya itu cuma 1 GB. Terus juga kalau dari segi desain, handphone ini juga udah sangat kekinian sekali dengan warna yang cerah dan bodi yang lumayan solid juga. Oke, sekian dulu videonya, jangan lupa subscribe-nya, dan kalau kalian tertarik mau beli handphone ini, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasa, pesannya jauhi kredit, pakai masker kalau keluar rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.